Halo, selamat datang di FS Model Channel bersama saya Febri di program terbaru kami, Ngobras, ngobrol seru dan asik. Nah, di program Ngobras kali ini kita akan ketemu dengan sosok yang menginspirasi. Berikutnya adalah seorang desainer, dan kalau kalian pernah dengar Nitsya Rumah Mode. Nah, kita akan ketemu dengan beliau dan kita sudah ada di rumahnya. Kita akan ngobras bareng selama 30 menit ke depan untuk berbincang langsung dengan beliau. Yuk kita masuk ke rumahnya. Nah, seperti yang janji saya tadi, kita udah ketemu dengan beliaunya yang selalu menginspirasi saya. Dari Nitsya Rumah Mode, kita ketemu dengan Mbak Ernita. Katanya banyak sekali panggilannya karena relasinya luar biasa luas. Jadi saya tadi bingung, saya panggilnya apa nih? Boleh Mbak, boleh Kak. Karena beliau eh, seorang ibu yang luar biasa semangat. Masa saya kalah semangatnya? Makanya saya panggilnya adalah Mbak. Selamat pagi, Mbak Ernita. Ya, Mas Febri. Kita sebenarnya sudah ketemu sudah lama banget, tapi kita baru kesampaian di ketemu bareng bener-bener ngobrol asik ini di programnya channel YouTube ini. Nah, eh, saya boleh kenalan dulu bagi teman-teman yang belum tahu siapakah beliau, bisa disebutkan dulu eh, rumah modenya namanya apa, kemudian eh, letaknya di mana? Ya, oke. Ya, Mas Febri. Eh, saya kalau tadi Mas Febri menyampaikan Mas Febri terinspirasi oleh saya, ini saya malah sebenarnya saya yang terinspirasi oleh Lo begitu ya? FS Model ya. Ya, ya perkenalkan nama saya, nama lahir itu Ernita Septiana. Ya. Tetapi setelah saya menikah jadi Ernita Samsul. Nah, dari nama Ernita Samsul itulah muncul ide untuk memberikan nama di usaha saya Nitsya, ya, yaitu singkatan Ernita Samsul. Oh Ya, iya Nitsya. iya iya. Dan itu juga merupakan nama anak saya yang pertama. Oh iya Ya, iya iya. Nitsya. Meskipun agak susah ya kita menyebutkannya, tapi saya nekat aja udah namanya Nitsya Rumah Model seperti itu. Dan sebenarnya malah ini jadi apa ya, notis bagi kami di dunia brand. N, kalau depannya N ya udah Nits ya pasti. Iya. Mudah-mudahan ya. Iya iya iya. Amin, Iya. amin. Sejak kapan atau kepikiran untuk membuat tren mode atau bahkan membuat baju bisa sampai sekarang ini? Iya. Kalau dari tahun berapa ini, Mbak? Iya. Kalau yang langsung produksi sendiri itu sejak 2005. Jadi tepatnya 5 Mei 2005. 2005. Ya, jadi saya cari tanggal yang gampang diingat ya. Tanggal 5 bulan 5 tahun 2005. Oh iya. Itu iya. untuk yang langsung brand sendiri. Tapi kalau sebelumnya saya mulai 2002 itu sudah pulaan ya ibaratnya. Oh Ya, gitu. istilahnya itu pulaan garasi. Ini saya ubah jadi showroom kecil-kecilan. Ya, saya pulaan di Jakarta. Nah, dari pengalaman itu ya sebenarnya teman-teman itu customer itu banyak yang tanya kenapa nggak buat sendiri kan gitu. Nah, sebenarnya saya juga punya hobi itu dari dulu memang bikin baju sendiri, coret-coret gitu. Kalau pas guru nerangkan saya itu asik aja coret-coret gitu. Ya, jadi memang sudah dari masa sekolah ya. Kalau teman-teman yang dekat itu tahu saya suka coret-coret itu dari masa sekolah dulu. Berarti memang sudah dimulai Sudah. sejak lama ya. Sejak remaja Sejak sebenarnya remaja. ya. Ibaratnya dulu saya tuh nggak mau punya baju yang sama dengan orang lain gitu. Jadi saya selalu bikin, Oh gitu. selalu bikin. Ya. Dengan penjahit di kampung gitu kan, saya bikin. Dan kalau saya pikir-pikir dari dulu tuh saya senangnya batik itu loh, yang baru ngeh bahwa saya tuh cinta batik itu sejak dari remaja. Oh iya iya. Meskipun iya, saya iya. bukan asli orang Jawa. Oh begitu. Ya. Asli dari mana? Kalau bapak itu dari Lampung, kalau ibu saya dari Serang, dari Banten. Banten. Ya. Tapi saya senang banget sama batik itu, sampai apa ya ibaratnya ya, sampai senangnya itu banget gitu.
Jadi kalau dulu ibu saya punya batik tuh selalu saya minta, saya bikin apa saja, entah rok sampai baju tidur aja saya bikin. Nah, inilah coba baju tidurnya dibikin dari batik Iya. loh. Betapa cintanya dengan batik. Nah, bagi teman-teman yang saat ini lihat, sudahkah atau berapa banyakkah baju batik di kamar di lemarimu? Jangan sampai kalah loh ya. Dari situ kemudian terus 2005 2005, ya. 2005 ya. mencoba untuk bikin Coba untuk nekat ya, itu nekat untuk buka sendiri, bikin produksi sendiri. Saya buka lowongan kerja karena saya belum pandai untuk istilahnya yang seket begitu. seket yang memang benar-benar desainer ya. Karena saya kan otodidak. Oh, Background luar pendidikan biasa. juga nggak ada di desain fashion gitu. Jauh banget saya dari pertanian sosial. Oh, dari pertanian? Ya, sosial Sama, saya juga dari pertanian. Oh, iya. Saya dari penyuluhan. Penyuluhan, Penyuluhan gitu. ONS. Tapi nggak tahu kita terjerumus di Nah, dunia seperti ini. makanya berarti memang sudah ditakdirkan ya ternyata. Iya. Nitsa Rumah Mode dengan FS model ya. Ya, dari 2005 itu saya sempat menggandeng desainer yang benar-benar desainer untuk saya belajar. Lebih kurang 2 tahun lah. Saya jadi belajar dengan teman saya itu bagaimana buat sketch, bagaimana padu padan gitulah. Pokoknya 2 tahun itu saya belajar, kemudian dia hengkang karena buka usaha sendiri. Hanya saya yang otomatis pegang saat itu 2007 ya. Saya nekat ikut lomba desain di majalah Pengantin dan majalah Nur. Oh Ya, iya. mungkin pernah dengar Pernah majalah Nur. majalah ya. Ya, Iya. majalah Nur khusus untuk busana muslim ya. Iya. Diajak Dekranas. Oh Ya, iya. alhamdulillah ya masuk finalis 10 besar. Wih. Itu yang nggak saya sangka, aduh kok saya bisa ya gitu. Itu menambah kepercayaan diri aja. Meskipun saya belum menang, tetapi udah buat saya seorang ibu rumah tangga yang ya nggak ada background untuk fashion, untuk desain, itu udah suatu kebahagiaan buat saya. Dan bisa masuk finalis loh. Ya, 2 kali itu Mas. 2 kali. Iya. Tuh. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. 2007. Ya, dari itu saya terus produksi saya buka di Goro Asalam waktu itu. Oh Di Goro ya. Asalam cukup lama di Goro Asalam sampai kemudian tahun berapa ya saya, karena kakak saya yang nunggu di sana itu sakit, jadi saya tarik di rumah. Itu mungkin sekitar 2010 2011, jadi saya di rumah. Iya. Tapi sudah ada brand Nitsya Ya, untuk di brand tahun itu sudah Sudah, ya. berdiri dengan brand Nitsya Ya, Rumah Mode. sudah langsung. Jadi dari 2005 itu sudah Oh, dari brand Nitsya. pisahnya itu sudah. Sudah. Oh. Langsung Nitsya Rumah Mode. Ya, semua dijalani, namanya usaha naik turun gitu. benar. Apalagi saya kan nggak fokus ya, karena saya juga sehari-harinya sebagai ASN kan. Jadi saya kerja itu mungkin kalau teman-teman saya pulang kantor istirahat, saya malam itu masih muter otak, masih Wow, gimana iya. gambar. Iya. Pulang kantor saya mampir toko, cari kain, Bahan, batik, cari iya. bahan gitu. Itu saya jalani berapa belas tahun itu. Dari 2005. Iya. Ya lumayan, 15 tahun 15 ya. tahun. Ya, 15 tahun. Luar biasa sekali. Bismillah semua ya Mas ya, meskipun mungkin kalau teman yang lain itu 15 tahun itu sudah wow gitu ya. Tapi karena ini benar-benar prosesnya dari Bener, nol bener. betul. Dari yang tidak tahu pola, mau belajar pola dengan teman desainer, kemudian Iya. bisa sampai sekarang ini. Iya. Belajar jahit pun karena saya ASN, kebetulan itu di departemen yang vertikal, jadi bukan ikut di Pemkot ya. Jadi kerjanya itu beda gitu, waktunya pure di pekerjaan. Jadi nggak pernah selesai kursus jahit itu. Iya. 2 kali saya ikut kursus jahit, sampai terakhir itu ikut kursus di tempat Chinese ya, karena saya pengen tahu benar-benar potong pola yang Chinese, sampai nggak selesai ya, Karena memang pekerjaan tadi. karena pekerjaan. Tapi ya itu sudah jadi bekal lah buat sampai saat ini. Wow.
Luar biasa, karena kalau setiap kali FS Mode ini bikin event yang besar, selalu nama yang ditunggu-tunggu adalah Nitsya Rumah Mode. Ternyata memang ya tidak, perjalanan itu tidak mengkhianati hasil gitu ya. 15 tahun. Tentunya banyak sekali lubang kerikil yang dilalui selama 15 tahun. Bisa di-share nih Mbak Nitsya, apa sih apa namanya bagi teman-teman desainer yang Iya. saat ini baru memulai supaya tidak jatuh di lubang yang sama. Betul. Ya. Eh, Satu hal yang buat saya menyesal itu saya tidak lulus untuk kursus jahit itu aja. Ya, Ah, jadi seorang desainer itu sebaiknya tahu tahu mulai apa proses jahit sejak awal, sejak potong, buat pola, potong pola gitu, bahkan milih kainnya. milih kain ya. Kalau pemilihan kain itu sebenarnya bakat, Mas. Oh gitu. Ya, kalau menurut saya Ah, itu bakat, dan mungkin itu yang jadi modal saya. karena eh, kecintaan dari ya, sejak pelajar sejak sudah ya menciptakan sudah batik. suka batik, suka nyeleneh kalau kata teman-teman saya dulu. Agak nyeleneh karena saya terlalu berani mungkin ya padu padan, tapi makin kesini ya saya kurangi lah. Nanti nggak laku bajunya, saya aja yang pakai. Iya 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 Jadi itu iya. saya kurangi, saya ngikuti pasar gitu ya. Nitsya Rumah Mode ini salah satu desainer yang begitu eksis di kota Solo. Berbagai event bergengsi selalu diikutin. Nah, adakah dampak yang serius nih untuk fashion show? Tentunya fashion show dengan grade yang seperti Nitsya selalu pakai begitu. Ada dampaknya untuk Nitsya Rumah Mode? Ya, dampak itu pasti ada ya. Makanya saya selalu ikut kalau FS model Iya, ada luar event, biasa saya sekali selalu ya. ikut Iya. ya. Karena dengan model yang bagus-bagus, yang posturnya bagus, itu baju saya juga terlihat tampil jadi lebih bagus itu. Jadi dengan event yang diadakan FS Model ya misalnya, itu saya kan dapat foto, kadang juga ada video gitu ya, itu saya share di IG saya, di Facebook, bahkan di WA grup ya. Dari situ teman-teman customer saya lihat, mereka pasti akan memesan. Kalau ukurannya ndak ada, itu bikin seperti itu. Jadi memang saya merasakan mereka lebih apa ya, lebih percaya diri dengan desain yang limited edition, tapi juga nggak mahal-mahal banget gitu. Karena kan kebanyakan customer saya itu ya dari lingkungan saya sendiri, tetangga, teman kantor, teman BPS di seluruh Indonesia. Kemudian juga dari customer yang dulu saya pernah buka di Solo Grand Mall, pernah juga di Guru Asalam ya, dan dari mulut ke mulut. Jadi memang selain saya dengan adanya fashion show itu bisa lebih mengkreatifkan saya sendiri dalam berekspresi, dalam saya mendesain gitu, hasilnya ke teman-teman itu yang suka model yang unik-unik itu juga apa istilahnya, mereka bisa melihat, oh bagus ya dipakai model, dipakai saya bagus juga nggak. Nah itu yang buat mereka penasaran. Alhamdulillah hasilnya bisa diterima, mereka merasa cocok, dan itu setiap ada fashion show ditunggu. Wow, luar biasa. Ya. Ini alasannya Sharing kenapa ya. kita selalu Iya. Nitsya Rumah Mode, kapan nih kalau fashion show ikut? Mesti Iya. ikut. Luar biasa sekali. Sebagai ajang promosi saya juga. Iya, 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 iya. Iya. Karena satu ciri khas yang memang tidak bisa lepas dari Nitsya Rumah Mode. Kira-kira seperti apa? Iya. Mau bentuk atau pola? Iya. Mungkin di apa combine ya, di combine kain itu saya sering menyelipkan pakai apa namanya handmade tradisional. Oh. Handmade tradisional, misalnya kalau dari Lampung saya pakai tapi seperti ini gitu.
Untuk yang event-event tertentu, kalau customer itu untuk pesta ya, saya berani untuk memberikan yang lebih gemerlap. Tapi kalau untuk yang kantoran itu biasanya di motif batiknya. Motif batiknya seperti yang ini kan juga ini khas Lampung, kalau ini dari Madura. Seperti ini juga, ini sebenarnya Jawa Tengah juga ada. Cuman saya modifikasi di warna. Kalau kita Jawa Tengah kan lebih ke shogun, ke klasik ya, hitam, ke klasik ya. Saya beranikan diri, saya ubah warnanya jadi yang ngejreng-ngejreng begitu. Jadi kita buat. Semangat mudanya ada. Gitu. Ya, semangat muda meskipun usia sudah lebih dari setengah abad ya. Iya, jadi memang dengan adanya event itu saya tuh bisa berekspresi gitu loh, bisa apa yang saya inginkan saat itu ya saya tuangkan di desain. Tanpa ada intervensi dari pelanggan. Nggak ada. Jadi pokoknya suka-suka semua gue. Ya. Tapi akhirnya diterima di masyarakat ketika diposting, wah ini bagus. Ya. Nah, biasanya yang pesan itu pun orangnya unik gitu. Ya tapi bukan berarti saya tidak menerima pesanan untuk yang biasa-biasa. Maksudnya ya. Yang normalnya wanita kan pengennya yang simetris, yang anggun begitu ya. Tapi memang untuk saya pribadi itu lebih ke etnik dan rada nyeleneh gitu. Dan rada nyeleneh. Ya, itu mungkin ciri khas saya di situ. Kalau karakter Anda termasuk yang begitu, cocok banget di tempatnya di sini. Karena bajunya kalau saya lihat nih, kalau di fashion show, Instagram apa nih? Ya, bisa dicek nih. IG-nya Nitsya_RN. Nitsya_RN. Di situ banyak banget koleksi yang tadi unik dan nyeleneh. Jadi ketika dipakai, mungkin kalau cuma digantung, ini kayaknya nggak bagus ya. Tapi kalau baru dipakai, wah iya, ini keren ya. Ini kalau yang unik-unik cocok banget di sini, bener. Nah, selain dari konsep yang unik, apakah ada warna yang jadi khas Nitsya Ramadan? Ya. Kebetulan karena saya ini background saya tuh dari beberapa provinsi ya. Saya lahir di Lampung. Yang orang Sumatera itu senang ngejreng. Kemudian sempat pula saya di Jakarta 5 tahun, kemudian saya di Jawa Tengah, dan terakhir saya di Solo. Ini sudah 20 tahun ya berarti saya. Ya, lebih kurang 20 tahun. Nah, itu mewarnai istilahnya passion saya ya. Jadi akhirnya saya pribadi itu lebih senang ke yang sebenarnya yang klasik karena etnik tadi. Tetapi karena saya itu darah Sumateranya kuat ya, darah Jawanya juga akhirnya juga kuat. Akhirnya saya macam-macam yang saya. Ya, saya tidak fanatik ke salah satu warna. Jadi bisa dilihat kan di sini juga warnanya macam-macam. Tetapi kalau untuk motif saya lebih suka yang besar-besar gitu. Itu mungkin kalau motif saya sukanya yang besar-besar. Kalau warna saya enggak ada fanatik di salah satu warna. Meskipun saya seneng etnik, tetapi lama-kelamaan etniknya coklatnya ditinggalkan gitu. Nah, terakhir kan saya temanya ethnic colors ya. Karena bagi saya tuh etnik itu tidak harus shogun gitu. Benar. Karena kalau kita bicara soal etnik, akan banyak muncul warna adalah coklat, hitam. Nih, selesai. Dan untuk ke depan ini mungkin tema yang akan saya usung itu tentang kerinduan saya kepada masa-masa kita normal ya. Saya saat dulu sebelum pandemi saya bebas mau ke kampung halaman. Kampung halaman saya ada 2 di Lampung dan di Malang karena suami saya aslinya Malang. Sekarang saya susah kalau mau pulang susah ya. Susah. Jadi saya untuk ke depan ini tema saya buat batik motif rumah. Nah, semoga ini bakalan muncul di tahun 2021 nanti nih. 2020 akhir. 2020 akhir ada? Ada. Insya Allah tanggal 19 kami akan bareng-bareng dengan beberapa teman desainer di Solo.
ikut fashion di Jogja. Nah, Ya. tungguin nih. Itu bakalan juga muncul di Instagram setelah mereka fashion show. Ya, di Nitsya Nitsya _RN RM. Nah, dengan motif rumah. Room. Oke, kita akan tunggu bagaimana. Terus juga kalau memang berminat, langsung aja loh cek Instagramnya, DM, karena bakalan keburu habis pastinya. Karena limited edition. Limited edition. Ini yang membuat sebuah karya ini sangat patut untuk dihargai adalah satu, kreativitas, Ya. limited edition. Karena kalau kita sudah pakai baju rancang desainer, saya yakin tidak akan ada yang sama. Karena meskipun kepala sama hitam, Iya. ya, Iya. tapi Iya. isinya pasti beda-beda. Isinya pasti beda-beda. Betul. Nah, 15 tahun berkarya, tentunya banyak sekali lika-liku yang banyak banget menjadi godaan untuk ya sudahlah, ini selesai, mengakhiri semuanya. Salah satu kalimat yang bisa nanti jadi pegangan buat teman-teman juga bisa, atau pegangan ketika Nitsya Rumah Mode hampir mau ditutup 7 tahun berjalan waktu itu, tahun 2012 nih waktu itu. Apa kira-kira pesan untuk teman-teman yang saat ini baru akan mau memulai bisnis seperti ini? Ya. Yang pasti teman-teman sabar. Betul, sabar. Karena dunia fashion itu sangat dinamis ya, sangat dinamis. Jadi teman-teman juga yang kedua harus inovatif. Ya. Inovatif itu juga harus melihat, yang ketiga adalah jati diri kita. Jadi kita itu sebenarnya spesial fashionnya itu di mana? Ya, alirannya apa yang diikuti? Gitu. Nanti kalau memang teman-teman itu lebih maksimal kalau mendesain di aliran yang etnik, ya fokuskan di situ. Gali lagi mungkin hasil budaya yang ada di Indonesia ini cukup banyak macam-macam ya, ragamnya bahan tradisional itu di push lagi, difokuskan di situ. Karena dengan ciri khas yang dimiliki itu kita bisa bertahan gitu. Jadi meskipun customer kita macam-macam nanti ya, dari apa istilahnya keinginannya, tetapi kita punya satu ciri khas. Nah, sesi terakhir nih, teman-teman yang di rumah, kalau penasaran, cuman tahu lewat Instagram, kira-kira aku kalau mau pesan gimana? Nah, ya bisa dengan saya langsung, karena WA saya itu sudah tersebar luas sudah. Jadi di nomor HP saya 081 22 60 4237. Itu langsung saya yang pegang ya, untuk pemesanan, karena saya menjaga kualitas dan hubungan baik gitu ya. Oke. Kalau di IG tadi ya Nitsya _RN. Kalau Facebook Ernita Samsul. Ernita. Nah, nanti akan muncul di deskripsi bawah sini semuanya ya. Jadi nama-namanya, terus kemudian nomor teleponnya, lihat cek di deskripsinya nanti. Dan ini kebersamaan kita dengan Mbak Ernita. Saya sebenarnya agak sungkan karena beliau ini luar biasa banget dengan prosesnya yang begitu panjang, tapi masih tadi pesannya adalah sabar. Dan buat teman-teman yang baru memulai, sabar, nikmatin prosesnya, jangan terlalu terburu-buru untuk mencapai atau menikmati hasilnya. Sekian dari kami, sampai ketemu di kisah inspirasi berikutnya di Ngobras, ngobrol asik dan santai.